Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Priyanto dengan NIM 237702 dengan mata kuliah Human Resource Management dengan materi strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, yaitu pariwisata adalah industri berbasis layanan yang sangat bergantung pada sumber daya manusia. Pariwisata merupakan industri yang berfokus pada pengalaman dan kepuasan wisatawan, di mana layanan berkualitas menjadi kunci utama, karena sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi wisata. Pariwisata bertujuan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan, motivasi, dan profesional keterampilan dapat memberikan layanan yang terbaik. Adapun peran manajemen sumber daya manusia dalam pariwisata yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pelayanan, industri pariwisata sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan menciptakan citra positif destinasi atau bisnis wisata tersebut. Adapun peningkatan kepuasan pelanggan. Peningkatan kepuasan pelanggan dalam industri pariwisata sangat penting untuk membangun loyalitas, meningkatkan reputasi, dan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Selanjutnya yaitu membangun citra destinasi wisata. Citra destinasi wisata adalah persepsi wisatawan terhadap suatu tempat berdasarkan pengalaman, promosi, dan informasi yang mereka terima. Citra yang baik akan meningkatkan daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan untuk datang kembali ke destinasi wisata tersebut. Adapun selanjutnya yaitu strategi manajemen sumber daya manusia dalam pariwisata, yaitu rekrutmen dan seleksi, menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Merekrutmen dan seleksi, jadi kita sebagai wisatawan juga terbantu dengan industri-industri tersebut. Adapun selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Nah, pelatihan dan pengembangan itu sangat penting untuk menyambut wisatawan. Akan tetapi juga pelatihan itu juga berdampak positif bagi pelanggan, motivasi dan reputasi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan. Jadi sesama karyawan kerja, kita tuh harus sejahtera untuk karyawan-karyawan yang lain saling mendukung kesejahteraannya. Manajemen kinerja, menilai dan meningkatkan kinerja karyawan. Menerapkan teknologi dalam sumber daya manusia, digitalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk efisiensi. Nah, untuk penerapan teknologi ini kan udah banyak destinasi untuk penerapan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Nah, itu tuh kita sebagai industri itu wajib mengupload foto-foto atau video-video wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Adapun analisis manajemen sumber daya manusia dalam pariwisata yaitu adapun beberapa hal. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja, menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan permintaan wisatawan. Jadi kebutuhan tenaga kerja ini banyak juga yang dibutuhkan untuk permintaan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Adapun selanjutnya yaitu analisis kompetensi, memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu analisis produktivitas, mengevaluasi efektivitas tenaga kerja dalam memberikan layanan. Nah, untuk ini karyawan atau tenaga kerja yang di sana itu dikasih pelayanan atau memberikan evaluasi kepada
rekan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu analisis tren industri, mengadaptasi perubahan dan perkembangan dalam sektor pariwisata. Jadi analisis tren industri ini nih kayak perkembangan industri pariwisata yang saat ini sudah berkembang itu tuh apa sih yang kurang dan bisa menambahkan atau memperbanyak fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan. Adapun tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dalam pariwisata yaitu tingginya tingkat turnover karyawan, kurangnya tenaga kerja terlatih di sektor pariwisata. Nah, banyak sekali tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata itu belum terlatih. Jadi tuh perlunya pelatihan yang sangat penting untuk sektor pariwisata. Adapun ketidakpastian musiman dalam pariwisata. Nah, karena Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu sangat penting kita mengelasasikan destinasi itu bagaimana kalau terkena hujan dan panas itu tidak terrusak oleh cuaca. Adapun juga tentang musim liburan sama musim kerja itu, musim liburan kan sangat banyak wisatawan untuk berkunjung ke sektor pariwisata. Itu sangat banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas yang belum ada di destinasi tersebut. Adapun adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini harus kita adaptasikan kepada tenaga kerja untuk memberikan layanan dan kepuasan kepada konsumen. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia yang baik meningkatkan kualitas layanan dan daya saing pariwisata. Nah, untuk manajemen sumber daya yang baik ini kita banyaknya pelayanan yang baik kepada wisatawan maupun wisatawan lokal ataupun wisatawan asing, itu kita perbanyak lagi layanan-layanan bagi wisatawan. Adapun strategi sumber daya manusia yang efektif mencakup rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan teknologi. Nah, ini pun juga mencakup rekrutmen, pelatihan. Nah, sumber daya manusia ini banyak sekali membutuhkan pelatihan untuk bekerja atau melatih kemampuan kita dalam strategi sumber daya manusia tersebut. Motivasi. Nah, untuk motivasi ini kita memberikan motivasi kepada rekan kerja, memberikan ide-ide yang bagus dan penerapan bahwasanya destinasi tersebut bisa meningkatkan kinerja lebih bagus dan untuk menarik wisatawan datang dan berkunjung ke destinasi tersebut. Nah, teknologi ini sangat penting untuk sekarang karena teknologi semakin canggih dan banyak dipergunakan untuk kepada wisatawan yang berkunjung itu. Jadi kita sebagai tenaga kerja atau pengelola destinasi tersebut, kita wajib mengabadikan, kayak mengupload video-video atau foto-foto yang bagus kepada konsumen untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Adapun analisis sumber daya manusia membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk berkelanjutan industri pariwisata. Nah, ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi data-data itu kita sangat penting bagi pengelola ataupun pengunjung juga. Ada data-data apa yang di situ, kayak pengelolaannya gimana untuk berkelanjutan industri pariwisata di Indonesia juga. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.